Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan pionir dimanapun berada. Tidak terasa sudah seminggu lebih ya kita menjalani yang namanya ibadah puasa di bulan Maret di tahun 2025. Semoga kita semua dapat menjalankannya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan, di mana kita bisa meningkatkan yang namanya kualitas ibadah kita dan menjadikan bulan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Semoga kita semua dapat meraih keberkahan dan ampunan dari Sang Pencipta. Siapa lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala ya kawan-kawan ya. Bagi yang menjalankan puasa kita di tahun 2025 ini, semoga puasanya full ya kawan-kawan ya. Oke, masih bersama saya Ricky Ardi di channel Official 88, masih seputaran P-Network. Waktu terus berubah, begitu pula yang namanya masa depan uang ya kawan-kawan pionir ya. Seiring dengan terus menurunnya nilai dolar Amerika Serikat atau AS, jaringan Pi melambangkan kebangkitan sistem keuangan terdesentralisasi yang baru. Sistem yang tidak lagi bergantung pada inflasi, devaluasi, dan kendali pusat, di mana jaringan Pi dirancang untuk memberdayakan orang-orang di seluruh dunia, menawarkan visi baru tentang kemandirian dan stabilitas finansial. Jadi kawan-kawan pionir, bersiaplah untuk terbebas dari batasan mata uang tradisional. Kita semua harus dapat memahami dengan benar tugas para pionir dalam berkolaborasi dengan core team ya kawan-kawan ya, di mana mengembangkan DAPPS di ekosistem bagi pionir yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh core team, menciptakan nilai Pi melalui konsensus mayoritas pionir ya, di mana hasil konsensus akan ditetapkan sebagai nilai Pi yang akan digunakan untuk transaksi dalam ekosistem, di mana para pionir harus dapat melakukan yang namanya barter P2P sesuai dengan nilai konsensus atau nilai kesepakatan untuk memperkuat yang namanya konsensus yang disepakati. Dalam membangun ekosistem eksternal untuk memperkuat ekosistem itu, jadi di mana kita para pionir yang dimaksud yaitu harus dapat berkolaborasi dengan ribuan toko atau pedagang untuk memperluas yang namanya adopsi Pi dan memperluas penerimaan nilai konsensus. Kemudian melakukan berbagai promosi tentang P-Network baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mengenai bursa, tugas core team adalah menyuntikkan likuiditas Pi ke setiap bursa ya yang telah lulus KYB tentunya. Ingat, core team memiliki 5 miliar Pi sebagai cadangan likuiditas. Jadi mereka juga memiliki bagian dari 20 miliar Pi dan bahkan telah membuat ribuan dompet dengan saldo masing-masing 2 juta Pi. Di mana likuiditas yang disuntikkan core team ke bursa-bursa ini dapat bertujuan untuk yang namanya adopsi Pi yang lebih luas melalui bursa, memberikan kesempatan kepada yang bukan pionir ya, dalam tanda kurung kita bisa sebutkan individu atau perusahaan ya kawan-kawan ya, untuk memiliki Pi tanpa menambang. Jadi faktanya pionir salah memahami ini dan semakin terlibat dalam membeli atau menjual Pi di bursa dengan nilai rendah. Jika tidak ada pionir yang masuk ke bursa, adopsi akan tetap berjalan lancar dengan likuiditas Pi yang disuntikkan oleh core team ke bursa. Dan nilai Pi akan lebih tinggi daripada nilai Pi yang terlihat sekarang di berbagai bursa. Pada intinya, penyebab rendahnya nilai Pi di bursa adalah karena banyaknya pionir yang memperdagangkan Pi mereka. Tanpa pionir, core team akan menyuntikkan likuiditas Pi ke bursa secara bertahap sesuai kebutuhan. Semakin luas adopsi, semakin sering likuiditas akan disuntikkan ke bursa. Jadilah pionir yang bijak, di mana Pi yang telah Anda tambang selama 1-6 tahun telah disiapkan untuk tempat khusus, yaitu apalagi kalau bukan DAPPS ya kawan-kawan, yang merupakan yang namanya ekosistem utama P-Network. Bursa adalah ekosistem pendukung ya kawan-kawan, untuk membantu adopsi yang lebih luas. Dengan tidak terhubung ke bursa, berarti kita menjaga
yang namanya nilai Pi lebih tinggi sejak awal. Karena hanya core team yang menyuntikkan likuiditas Pi ke bursa sesuai kebutuhan. Segera keluar dari bursa, biarkan core team bekerja untuk dapat mengendalikan yang namanya likuiditas Pi dan adopsi melalui bursa. Jika semua pionir dapat meninggalkan bursa, lihat apa yang akan terjadi pada nilai Pi kita. Jadi Pi akan menjadi langka, nilainya juga akan tetap meroket. Pi itu sama dengan uang ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut pembahasannya. Kita kembali ke postingan komunitas ya kawan-kawan pionir ya. Dimana di sini bertuliskan setelah 14 Maret 10 baris teratas mata uang kripto global akan disusun ulang dan koin Pi akan berada di 10 besar. Di mana adanya unduhan, adanya popularitas, jumlah not, kecepatan, keamanan, komunitas, ekologi, pertumbuhan, 8 indikator pertama di dunia, begitu ya. Dan postingan komunitas ada juga yang bertuliskan yang sudah saya penerjemahkan ke bahasa Indonesia ya kawan-kawan ya. Dimana Pi net worth adalah uang, jadi belanjakan koin Pi untuk barang dan jasa yang Anda butuhkan. Jangan berharap untuk membuka mata uang yang ditukar dengan uang fiat yang nilainya kecil dan devaluasi yang cepat. Ketika Anda berpikir jernih, Anda akan merasa bahagia karena Anda hanya membutuhkan Pi di dompet Anda. Nikmati dunia dengan koin Pi. Begitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita akhiri video ini untuk hari ini ya kawan-kawan ya. Oke, sekian dan terima kasih.